Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Oci dan teman-teman semua. Ya Ini suara saya Allah. kedengeran nggak, Kak? Kedengeran ya? Kedengeran bagaikan suara penyiar radio luar biasa. Oke, alhamdulillah. Oke, Mas Andra, Jadi siang ini kita bincang apa? Udah cerita? Enggak. Oke, maaf Kak. Enggak, tadi jadi kebawaan, jadi pengen penyiar radio gitu. Oh, Masya Allah, sama mantan penyiar radio ya. Oke, nah jadi teman-teman tadi udah saya invite untuk sharing di chat box ya. Ini udah ada 19 orang teman-teman kita yang mudah-mudahan nanti juga akan nambah terus ya. Dari namanya siapa, asal kotanya dari mana, dan kebiasaan apa atau habit apa yang selama ini pengen banget dibangun tapi nggak kesampaian dulu gara-gara nggak konsisten dan komitmen ya. Tadi saya udah sharing tuh Mas Andra, saya kebiasaan yang paling saya ingin bangun adalah minum air putih, tapi sampai sekarang saya tidak konsisten melakukannya. Jadi saya pengen belajar dari Mas Andra. Ya, Itu saya baru tahu loh Kak Oci loh. Kenapa? Mengenai pengen minum air putih Kak Oci, aku baru tahu loh itu loh. Oh gitu ya. Nah sebentar bisa bongkar-bongkar saya nih supaya habis ini saya bisa rajin minum air putih ya Mas Andra ya. Oke, baik teman-teman semua, mari kita sambut Mas Andra. Kalau di kelas nih langsung bunyi tepuk tangan ya. Welcome to Coba ya. Tepuk tangannya bunyi nggak? Coba lah. Coba. Bunyi nggak? Bunyi nggak Kak? Bunyi ya? Bunyi nggak? Bunyi kedengeran. Oke. Bunyi kecil nggak atau gede? Gede lumayan suaranya. Oke. Oke, jadi teman-teman mari kita sambut Mas Andra Hanindyo. Beliau ini adalah sahabat baik kami di Insight Indonesia, salah satu faculty member kami juga yang biasa nemenin Insight untuk training sales, communication, NLP, ya, hypnoselling, ya itu spesialisasi beliau yang saya nggak bisa ajar, saya serahkan kepada Mas Andra. Jadi serahkan sesuatu kepada ahlinya ya. Nah, jadi Mas Andra kali ini akan nemenin kita untuk ngebahas bagaimana membangun habit ya, dan kenapa kita bahas ini sekarang karena bulan Ramadan nih ya. Masih dalam spirit bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu kalau saya nih Mas Andra selalu mengartikannya sebagai program pelatihan. Jadi after bulan Ramadan harus ada sebuah skill baru atau ada sebuah habit baru yang terbentuk dari kita, sehingga habis Ramadan kita punya skill baru, punya habit baru ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol ke sana, kita nanya-nanya dulu nih kesehariannya Mas Andra selama Ramadan ini dan juga aktivitas terakhirnya ini Mas Andra. Silakan Mas. Ini perlu ya ditanyain ya? Oh perlu dong, pemirsa perlu mengenal gitu Anda. Ya? Kalau gitu ada idenya dulu sebentar ya. Oke, silakan. Iseng ya Kak, nggak apa-apa ya, ini kan soalnya siang nih biar seger juga. Betul. Oke. Ya, nah jadi aktivitas ya selama Ramadan ya kurang lebih sih sebenarnya masih sama ya Kak ya, masih jalanin training juga. Nah cuman di bulan Ramadan ini ternyata banyak ke kampus nih Kak, banyak ke kampus sama sekolah. Gitu, jadi diminta banyak berbagi di sana. Di kampus dan juga di sekolah. Kemarin terbaru dan lusa diminta berbagi di sekolah perawatan. Jadi ketemu para perawat, bukan perawat, bidan lagi ya Kak, bidan lagi ya. Oh bidan, Masya Allah. Okay. Jadi paling ganteng sendiri pas lagi bawain materi. Grogi nggak? Enggak sih, enggak kayak waktu di Makassar. Iya, itu kita aja yang tahu ya. Oke, baik. Jadi itu terus apa lagi? Coaching ada coaching. Coaching masih jalan ke UKM sama ke sekolah sih kalau pas lagi puasa ya. Personal lagi libur, coaching personal lagi pada libur. Oh, I see. Oke. Sip, baik. Oke, jadi Mas Andra ini keseharian tadi teman-teman udah dengar ya, keseharian beliau adalah trainer. Saat ini kayaknya banyak proyek dengan dunia pendidikan ya, tadi Mas Andra bilang ya, dan terakhir malah berkumpul bersama bidan-bidan ya, dan jadi paling ganteng dengan training ya. Oke, nah Mas Andra ini kan menarik ya, topiknya. Nah, mungkin saya juga bisa dibantu nih, karena saya tuh salah satu habit yang saya itu sulit untuk membangunnya itu adalah minum air putih.
entah kenapa Oke. saya tidak begitu konsisten. Kadang-kadang saya seminggu tuh rajin banget minum air putih terus karena mungkin tingkat kesadaran terhadap kesehatannya sedang tinggi. Tapi bisa jadi berikutnya tuh jadi hilang lagi habitnya, apalagi nih ya kalau udah mulai sibuk, banyak kelas gitu, terus atau ada coaching back to back gitu, jadinya suka lupa minum air putihnya, padahal kan udah tahu sehat, udah tahu penting gitu, tapi tidak saya lakukan. Kira-kira orang seperti saya ini kenapa ya Mas Andra ya, udah tahu benar tapi kok nggak dilakuin tuh, udah gitu coach pula ya, kok pasti bisa begitu gitu ya, gimana Mas Andra? Ada nih kalau yang nanya Kak Oci, aku jadi ngeri jawabnya ya. Udah gitu pas nanya sambil mencet-mencet gini gitu kan, gitu ya. Jadi jawabnya gimana gitu. Ini sih sharing aja ya, kayak sharing tentang habits gitu ya. Jadi menarik sekali tentang habits nih Kak Oci. Nah, menurut penelitiannya Wendy Wood, beliau tuh pernah neliti, kalau nggak salah saya lupa tuh tahun 2001 atau 2002 ya kayak. Itu manusia ternyata ya dalam sehari 40 sampai 50%-nya itu isinya kebiasaan. 40 sampai 50% aktivitas dia itu sebenarnya cuma mengulang kebiasaan yang udah pernah dia buat aja. Oke. Which is dimana itu tidak disadari, tadi ya Kak Oce udah sempat sebutkan. Which is dimana itu sebenarnya nggak disadarin. Nah jadi kalau kita bisa bilang gitu ya, setengah hari tuh Kak. Setengah hari ini belum sama menundanya, belum sama males-malesannya gitu kan, belum sama rebahan gitu kan. Itu setengah aktivitasnya itu udah kayak tape aja mengulang kebiasaan. Oke. Which is sebenarnya ini good news sih Kak, sebenarnya good news bukan bad news juga. Iya. Karena kan untuk memutuskan sesuatu dan melakukan sesuatu otak butuh energi tuh Kak ya kayak. Nah, kalau 100% kita nggak ada kebiasaan itu bakalan capek banget dalam sehari. Mungkin makannya bukan sehari 3 kali lagi gitu, mungkin sehari 5 kali atau sehari 6 kali gitu Kak. Nah, alhamdulillahnya sih ada canggih gitu di dalam diri kita tuh ada kebiasaan yang Allah kasih, dan itu ternyata 40-50% itu kebiasaan. Good news-nya itu. Tapi ternyata ada bad news-nya juga gitu ya. Oke. Pertanyaan, kalau memang kebiasaannya bagus kan bagus tuh, dia udah setengah hari dia bagus ya. Kalau memang kebiasaannya bagus. Terus kalau kebiasaannya jelek gimana dong? Udah setengah hari dia habis dengan kebiasaan jeleknya itu. Belum lagi nanti ditambah rebahannya kan gitu ya. Seperempatnya lagi rebahan gitu, sepertiganya lagi nonton film Korea gitu ya. Gak ada yang salah sih ya dengan nonton film Korea, which is fine aja gitu, asal tahu batasannya. Sepertiganya lagi ya mojok gitu, duduk dulu dan lain segala macam. Jadi ternyata sisa waktu buat produktif atau membentuk kebiasaan baik tuh jadinya sedikit. Nah tadi mungkin kenapa sih kok udah tahu itu penting dan itu harus dilakukan, apalagi tadi ya coach gitu ya kayak. Iya. Apalagi coach, karena ya ternyata tadi kita memang dikontrol oleh kebiasaan, sehari itu ada 40-50%. Oke. Gitu loh. Nah nggak tahu nih kalau deket-deket Lebaran mungkin kan ada diskon ya, atau juga kalau ada diskon jadi berapa? Oke. Saya dapat insight baru nih bahwa ternyata kita ini dalam satu harian ini kita menggunakan 40-50% adalah habit. Saya jadi ingat ya Mas Andra ya. Jadi reflektif ke diri sendiri nih. Apa yang saya lakukan setiap hari? Saya tuh kan kalau bangun selalu jam 4:30 pagi gitu ya. The first thing saya lakukan ya pasti kan siap-siap mau sholat. Itu kan berarti udah kebiasaan ya. Terus habis itu siram bunga, beberes dan lain-lain. Sekitar jam 6:30 itu masuk dapur. Nah itu kan juga berarti itu kebiasaan, ataukah itu memang sebuah rutin yang kita ikuti dalam schedule hidup kita gitu ya Mas Andra, karena saya tuh kayaknya begitu urutannya, bangun terus sholat, terus beres-beres rumah, terus siram bunga, terus ini kasih makan kucing, terus masuk dapur. Nah itu habit ataukah memang dia serangkaian aktivitas yang sudah terekam di kepala saya yang membuat saya otomatis melakukannya gitu? Itu gimana tuh Mas Andra? Nah sebenarnya kita bedah dulu nih, habit sendiri kan definisi rumusnya kayak gimana gitu ya.
Ya rumusnya tuh. sebenarnya sebuah rutinitas gitu ya Kak, sebuah rutin. Tadi kan Kak Oci sempat bilang rutinitas, emang di rumusnya juga kayak gitu tuh. Sebuah rutin atau rutinitas di bahasa Indonesianya yang udah diulang-ulang, makanya namanya rutinitas ya. Dan ternyata tubuh kita ngerasa enak dengan hal tersebut. Oke. Dia jadi ngerasa enak dan ada rewardnya gitu, ada rewardsnya di dalam diri, ngerasa itu suka. Nah, lama-kelamaan muncul sebuah craving. Jadi kayak kalau nggak dilakuin tuh ada yang hilang di dalam diri saya. Nah, Nah, karena kayak gitu, otak akhirnya ya udah nge-save itu sebagai sesuatu yang emang bagus, diulang lah sama otak kita. Yang tadinya awalnya rutinitas itu. Awalnya bahkan mungkin bukan rutinitas ya, cuman perilaku kecil. Awalnya perilaku kecil. Diulang dan ternyata enak, ada rewardsnya gitu, tubuh kita ngerasa ada manfaatnya. Ya udah akhirnya ketagihan untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Jadi saya tangkap beberapa kata kunci di situ ya, Mas Andra ya. Jadi pertama, dia adalah sebuah hal yang dilakukan secara rutin, gitu ya. Kemudian ada sensasi menyenangkan yang dirasakan oleh tubuh kita, sehingga sensasi menyenangkan itu akhirnya kita ulang. Kemudian kita juga mungkin memberikan reward tertentu kepada diri kita sehubungan dengan hal tersebut, gitu ya. Nah, jadi mungkin saya reflektif begini. Saya minum air putih itu kan gluk-gluk, aduh kok rasanya nggak enak gitu ya. Apakah itu yang membuat saya akhirnya tidak membuatnya menjadi rutin? Begitu Mas rumusnya kira-kira. Nah, sekarang kita berarti bedah itu ya. Berarti bedah itu tadi masih intermezzo itu Kak, masih intermezzo. Oke. Nah, sekarang kalau kita bedah, Mas Andra. Oh gitu ya. Nah, sebenarnya sih saya juga mau ngeliat ini, mau meresapi ini dengan kondisi puasa nih. Kalau boleh nggak? Kalau misalkan boleh. Iya. Dimana kan tadi Kak Oci sempat bilang puasa itu bulan pelatihan. Berarti kita nggak janjian ya, tapi aku juga udah nyatet tuh di catatanku. Kelihatan nggak kali ya? Contekannya buat hari ini. Oret-oretannya gitu ya, outline-nya. Kita satu frekuensi ya. Sama tuh Kak, iya satu frekuensi. Jadi memang puasa ini bulan latihan. Nah, latihan apa? Salah satunya sebenarnya yang aku lihat dan aku resapi ya, ini aku tidak membahas ini dalam konteks fikihnya. Jadi kalau coba aku resapin, salah satunya adalah pelatihan habit. Pelatihan habit, ya betul. Nah, dan itu bagus banget. Nanti kita coba bedah ya kenapa tadi masalah minum air putih, atau mungkin nanti yang lain olahraga gitu ya, lari pagi dan lain segala macamnya, makan gorengan misalkan ya. Zikir pagi petang, nah itu kan jadi habit ya. Petang. Nah, zikir pagi. Benar Kak. Nah, jadi yang pertama itu kalau kita lihat ya, yang menarik sekali bahwasanya kan puasa itu salah satu ibadah yang semuanya umat muslim ngejalanin gitu ya Kak ya. Kecuali lagi halangan lah intinya gitu ya. Kecuali lagi halangan, semuanya ngejalanin secara serentak satu lingkungan gitu ya. Satu lingkungan, satu RT, satu RW, satu kota gitu, semuanya ngejalanin. Jadi, di situ kalau coba aku resapin, ada sebuah mekanisme lingkungan nih Kak. Lingkungan ya. Nah, kalau di dalam habits itu ada sebuah teori, bukan sebuah teori sih. Ini aku insight dari teori tersebut ya. Nanti teorinya kita bahas. Ternyata lingkungan itu adalah the invisible hand. Lingkungan itu adalah the invisible hand dari sebuah behavior. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau penelitiannya sih sebenarnya udah lama ya. Penelitiannya di tahun 1936 itu dari siapa ya? Coba aku lihat lagi, Kurt Lewin gitu ya, Kurt Lewin. Bahwasanya kan behavior itu adalah fungsi perilaku seseorang di dalam sebuah environment, di dalam sebuah lingkungan. Nah, ini jadi bahasnya ini ya, terlalu teoritik, nggak apa-apa ya kita ini biar makin kebuka. Dapetin insight-nya kan? Dapetin insight-nya. Nah, awalnya cuma kayak gitu aja teorinya, terus dilanjutin tahun 1952. Ini karena aku di selling juga ya kayak kita kan biasa di selling, ada fenomena namanya suggestion impulse buying tuh Kak. Nah, ini menarik nih, ini menarik. Kalau menurut Kak Oci, seseorang beli barang gara-gara apa sih? Emosional. Gara-gara emosi ya. Okay. Salah satunya itu yang cukup terkenal. Nah, suggestion impulse buying ini ada lagi selain emosi nih Kak. Jadi di dalam teori itu seseorang beli sesuatu bukan karena dia butuh,
Bukan karena emosinya, tapi karena dipajang deket dia. Iya, oke. Dipajang deket dia ini menarik nih. Makanya kalau aku juga lagi ngerjain materi pelatihan selling di store gitu. Makanya kan di toko ada yang namanya end cap. End cap tuh ujung rak ya, ujung rak. Which is itu primadona banget tuh biasanya kalau di produk. Kalau ujung rak tuh rebutan tuh Kak. Soalnya di situ biasanya penjualan tinggi gitu ya. Sama di eye level gitu, di eye level. Makanya produk-produk promo atau produk yang pengen dihabisin tuh ini buka-bukaan ya di store ya. Itu produk-produk yang mau dihabisin, yang lagi dipromo ditaruh di eye level, yang lagi nggak pengen dihabisin taruhnya di bawah. Kenapa tadi? Karena ternyata seseorang beli sesuatu gara-gara ngelihat gitu, gara-gara ngelihat dia jadi kesuggest untuk pengen beli. Oke. Nah ini nanti kita bedah ke habits ya, nanti kita bedah ke habit. Dan gara-gara itu Coca-Cola meneliti ya Kak, 45% penjualan dia itu dari end cap gitu. Jadi 45% penjualan dia itu dari end cap. Memang rak yang di ujung itu ngaruh sekali. Sekarang gini, kita ngomong realnya aja. Applied-nya gimana? Gampangnya gini deh. Kayak orang pengen diet coklat gitu ya. Tapi di mejanya bukan buah. Dia pengen diet coklat terus pindah ke buah gitu ya. Tapi di mejanya tuh coklat bersebaran dan gak ada buah satupun. Iya. Buahnya ada sih di kulkas gitu ya. Kulkasnya lantai 2. Kira-kira nih. Makan coklat. Dia lebih milih coklat atau milih buah gitu kan. Nah ini maksud dari lingkungan itu adalah the invisible hand dari pembentukan perilaku. Nanti kan perilaku lama-kelamaan jadi habit. Nah sebelum kita menghakimi yang lain gitu ya, coba cek dulu lingkungan kita gitu Kak. Udah disetting dengan cukup mendukung habits yang kita mau munculin nggak? Oke. Contoh misalkan Kak Oci kan minum air putih gitu ya. Nah di mejanya latte atau air putih gitu kan. Kak Oci latte atau cappuccino ya, aku lupa. Kopi brown sugar ya kayaknya ya. Latte. Latte ya gitu. Itu pas lagi meeting gitu kan, mesennya kopi atau mesen air putih. Nah mulai dari situ dulu, nggak usah ngomongin tekad buat minum air putih, mesennya apa gitu. Mesennya apa, di meja kita adanya apa. Karena akan sangat sulit gitu membentuk habits kalau ternyata di lingkungannya nggak kita atur. Nggak kita desain sedemikian rupa untuk mendukung habits baru itu muncul. Yes. Jadi dan ternyata di dalam puasa kan mengajarkan itu gitu. Semua orang latihan beribadah gitu pada latihan puasa semuanya. Kita jadi kayak ada di satu lingkungan di mana kita ngeliat sebelah kanan juga nggak makan gitu ya, sebelah kanan juga puasa, sebelah kiri juga nahan amarah. Nah kita jadi lebih mudah untuk memunculkan perilaku yang positifnya gitu kan. Make sense. Itu bagus banget gitu, itu bagus banget. Oh iya, ternyata emang kita tuh jadi pengen ditaruh di sekolah beneran. Makanya kan sering dibilang ya puasa itu adalah sekolah. Ya beneran, karena kita sampai lingkungannya juga dibersihin gitu ibaratnya sama Allah, semuanya puasa gitu kan. Semuanya nggak ada yang, ya walaupun ada yang ngelanggar gitu ya, semuanya nggak ada yang ngomongin yang enggak gitu lah ya. Gibah gitu ya. Gibah. Di setting, soalnya lingkungannya kan di setting dalam kondisi lingkungannya semuanya kayak gitu. Berpuasa bersama-sama. Oke, sip. Kita udah dapat satu kata kunci. Jadi satu kata kunci teman-teman semua untuk mungkin yang baru bergabung itu ya, lingkungan ya. Oke. Lanjut Mas. Setting lingkungannya. Gitu. Jadi kalau tadi yang mau misalnya Kak Oci mau rajin minum air putih, ya taruh banyak air putih di dekat lingkungan kerjanya, di meja kerjanya. Taruh di tempat emang biasa beraktivitas tuh gimana. Kalau teman-teman yang pengen baca buku gitu kan, bukunya jangan taruh di rak yang rapi, udah gitu ngambilnya susah. Ini kan menarik gitu ya, pengen rajin baca buku tapi di mejanya handphone gitu, bukan buku. Ya udah gitu kan. Di mejanya handphone terus earphone gitu kan. Internet ya wes gitu, susah. Karena tekad aja kurang sih gitu. Tekad aja kurangnya perlu setting lingkungan smart way lah gitu ya. Kita perlu smart way. Nah itu yang pertama lingkungan. Terus kita masuk ke poin kedua. Itu kalau kita puasa kan ini menarik sekali ya Kak. Aku sih ditanaminnya gitu.
orang yang sulit puasa itu yang ngebayangin nahan makan minumnya selama berapa jam sih dari sahur sampai buka gitu kan. Oke. Jadi dia ngebayangin aktivitas yang susahnya gitu kan. Alhasil sulit. Nah kalau kami tuh dididik puasa, ya udahlah nggak usah mikirin itu, sahurnya aja dulu. Jadi kita kayak disuruh ngeliat small stepnya dibanding big stepnya, nggak usah dipikirin big stepnya. Oke. Dimana yang aku tahu kan memang di dalam beberapa hadis juga disebutkan sahur itu baik untuk orang-orang yang berpuasa kan gitu ya kayak. Dan ternyata kalau tadi ya di situ ada sebuah, aku coba meresapi, di situ ada sebuah konsep kita ngeliat small stepnya, nanti dulu deh big stepnya. Oke. Karena ternyata di dalam habits ada Kak namanya aturan 2 menit. Apa tuh Mas? Aturan 2 menit, nah itu banyak di buku ini ya, Atomic Habits, James Clear. Aturan 2 menit itu adalah, jadi jangan mikirin yang gedenya, habits langsung sempurnanya, tapi sesuatu yang emang kamu bisa kerjain selama 2 menit dan itu mudah, itu menuju kepada yang habitsnya. Jadi contoh misalkan, mau lari pagi, orang kan kadang mikirnya 5 kilometernya, harus 5 kilonya gitu ya. Padahal itu ternyata untuk beberapa orang secara mayoritas digambarkan itu malah ngebuat dia makin sulit untuk ngebangun new habit. Karena ini kita ngomongin new habits ya. Kita ngomongin new habit. Ya stres lah gitu kan. Orang baru memulai lari udah mikirin 5 kilonya. Udah mikirin 10 kilonya, ya pusing gitu kan. Atau mungkin kalau gitu, mau minum, mau minum mungkin udah target mantok langsung 2 liternya gitu ya, 2 liternya. Aku pikir itu ngabisin 2 liter. Jadi giant stepnya, atau orang puasa tadi ya, mikirin berapa jam sih? Aku nggak ngitung, taruhlah 8 jam ya, bener nggak 8 jam? 12. Dari 12 ya? Itu aku nggak hitung, taruhlah mikirin 12 jamnya, ya jadinya berat ketimbang cuma mikirin sahurnya si 2 menitnya. Yang sesuatu yang kan sangat dalam kendali kita gitu ya, yang nggak susah-susah banget lah, bangun pagi makan gitu, ini seru lagi gitu kan, makan bareng keluarga yang nggak ada di bulan lain kan, itu tuh bareng sama keluarga makan bareng. Ada sebuah konsep sahur gitu. Nah dalam sahur itu ternyata aku sih meresapinya, yuk kita bikin dari small step untuk ngebuat sebuah habit. Karena gini, orang musuhnya habit itu sebenarnya sempurna Kak, pengen sempurna. Oke. Bagus tuh ya. Oke. Kalau performance oke deh, kamu udah biasa pengen ningkatin, pengen nyempurnain, fine. Tapi kalau memulai building new habit langsung matok sempurna, ya susah. Itu yang kadang-kadang bikin ngedrop. Itu yang bikin ngedrop ya. Iya. Itu bangun misalnya mau menolak gorengan gitu kan, itu habitnya. Misalnya siapa nih di sini nih teman-teman, mungkin Citra nih kali ya, mau nolak gorengan, terus mau langsung ideal. Setiap meeting pokoknya gue mau tolak lah itu semua gorengan-gorengan gitu kan, terus langsung pasang pasang style, pokoknya nggak mau diketawain gorengan. Tapi akhirnya ini ya, jadinya malah itu membuat kita jadi lebih mudah goyah karena settingnya terlalu sempurna gitu ya. Settingnya terlalu sempurna. Jadi aturannya aturan 2 menit aja. Maksudnya kita cari deh small stepnya yang gampang dalam kendali kita. Dan karena sebenarnya manusia tuh ada yang namanya ketagihan kan di dalam dirinya. Kalau udah nyobain satu yang kecil, dia akan beranjak pada, jadi kan kita melakukan sesuatu yang mudah, sangat mudah gitu ya, sangat mudah, akan beranjak pada yang mudah, baru mulai ke yang sulit. Nah tadi aku mau bahas apa ya, lupa. Jadi kalau misalkan orang mau lari, jangan patokin lari ke 5 kilometernya, tapi di suggest-nya adalah pakai sepatu. Udah gitu aja. Pakai sepatu kan mungkin bisa lebih small step lagi. Bisa lebih small step lagi. Ambil kaos kaki, pakai sepatu. Ambil kaos kaki, bahkan mungkin ambil kaos kaki, ambil sepatu. Udah, pokoknya mikirnya itu aja. Nggak tahu kenapa kita tuh pas udah ngambil itu, udah ke bawah ke depan dengan otomatisnya gitu ya, ke depan langsung mulai lari. Kalau di Jepang kan ada prinsip Kaizen. Kenapa? Gimana kalau prinsip Kaizen kan? Lakuin aja yang kecil-kecil dulu, cuman rutin. Iya. Diulang-ulang gitu kan, rutin diulang-ulang selama 14 hari gitu minimal.
Dan di jam, kalau Kaizen itu kan di jam yang sama, perilaku yang sama di jam yang sama, diulang-ulang gitu loh. Udah nggak usah mikirin masterinya, nanti dulu gitu loh. Jadi rutinitasnya dulu. Jadi aturan 2 menit. Nah itu kayak prinsip sahur. Ini ada temanku tadi nyapa geng rebahan. Halo Mbak Ambar, temen SMA aku Kak Uci. Ini udah ada yang komen-komen juga, ini ada Mbak Citra nih. Iya, ini belum dibaca-bacain. Nanti dulu ya komen-komennya ya. Jadi kata Kak Citra untuk create environment-nya, kalau mau nggak bisa sama sosmed ya matiin notifnya. Itu environment ya, Mas Andra ya. Siap. Oke. Nah, jadi tadi saya mau recap dia buat teman-teman yang baru join di sini. Tadi Mas Andra sudah berbagi beberapa tips ya buat kita semua. Bagaimana kita memulai untuk membangun habit kita gitu. Jadi tadi Mas Andra sempat bilang bahwa habit itu akan terbangun kalau environment-nya mendukung ya, seperti halnya kita puasa sekarang ya, seluruh dunia satu rumah semuanya puasa, jadi kitanya jadi terlatih juga untuk melakukan itu. Nah jadi kalau teman-teman seperti misalnya saya yang pengen membangun habit untuk minum air putih, maka jangan saya taruh latte di depan saya, tapi yang saya taruh air putih gitu ya, atau mungkin lebih banyak air putihnya dibandingkan lattenya gitu ya Mas Andra ya. Nah, kemudian yang kedua tadi juga Mas Andra bilang adalah yang dibayangkan hal yang menyenangkan dengan prinsip 2 menit ya, step namanya 2 menit. Small step-nya. Jangan langsung dibayangin saya harus minum air 1 hari 2 liter. Itu saya baru bayangin aja udah saya enek Mas Andra ya. Nah, jadi jadi mungkin yang saya bayangin adalah minum sedikit-sedikitnya ya. Minum 2 menit saya bisa ngabisin, kalau 2 menit memang banyak gitu saya minumnya ya. Saya harus ngabisin berapa dulu gitu ya untuk teman-teman yang mau lari ya, berarti dimulai small stepnya dari pasang kaos kakinya, pasang sepatunya, nggak usah mikirin dulu mau lari 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, pasang dulu sepatunya gitu ya. Nggak lari kalau pasang dulu sepatunya begitu. Nah terus tadi bagus nih teman-teman, ada kata kunci dari Mas Andra, bisa dibikin quotes ya. Jadi musuh habit itu adalah keinginan untuk sempurna. Nah itu pas Mas Andra ngomong kayak gitu tuh saya langsung jelek juga ke sini saya ya. Ketika saya pengen ngebangun habit mau baca zikir pagi petang tuh langsung pengen sempurna gitu. Tapi padahal sebenarnya kan juga masa dimana kita nggak bisa ngelakuin itu karena ada hal lain gitu. Seperti itu ya. Nah jadi bagus banget nih tips dari Mas Andra. Oke, nah jadi bukan tadi dari saya sih Kak, sebenarnya dari buku ya Kak. Aku cuman sharing aja ya. Mas Andra berbagi juga kan. Nah, Mas Andra menarik nih, Mas Andra tadi sempat bilang ada prinsip Kaizen juga Kak yang menyebutkan bahwa lakukan dari yang kecil tapi rutin ya. Jadi ingat tuh ya, jangan dulu ada ceramahnya Agim kan, 3M kan, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Nah itu kayaknya pas banget itu ya Mas Andra ya, berarti dilakukan yang kecil-kecil dulu sampai dia menjadi sebuah hal yang besar. Itu gimana tuh penjelasan kalau Mas Andra bedah lagi gitu dari sisi itu Mas? Oke, sebenarnya bukan lakuin kecil dulu baru nanti coba ngegedein targetnya. Jadi gini, ketika kita melakukan yang kecil, diri kita jadi ketagihan untuk melakukan, jadi muncul efek domino gitu Kak. Oke. Misalkan kalau tadi ya Kak Oci minum air putih, gak usah ngebayangin minum airnya dulu, pesan aja dulu airnya. Nah, jadi yang tekad kita itu ngedorong buat pesan airnya Kak. Kayak starter mobil, gak usah mikir gas dan kopling ya. Yang penting starter aja dulu. Cuman ketika kita udah men-starter, itu akan memicu kaki untuk nginjek gas, kopling dan lain segala macamnya. Oke. Jadi itu kayak satu perilaku buat ngedorong habitsnya itu keluar. Perilaku untuk mendorong habits keluar. Oke, aku note itu. Karena itu kecil, jadi otak kita kayaknya cincai lah gitu ya. Dalam tanda kutip sebenarnya kayak bukan mengelabui otak sih ya. Jadi biar otak tuh nggak mikir yang capek-capek, udah deh gitu. Yang ininya aja dulu, starter aja dulu, kurang lebih kayak gitu Kak. Oke. Itu ada kutipan bagus. Jadi nggak usah mikirin sempurna, tapi ada aja dulu. Karena apa yang mau disempurnain kalau nggak ada apa-apa gitu Kak. Oke. Sip, keren. Kadang tuh kita mikirnya pengennya sempurna.
tapi nggak diadain, yang nggak bisa disempurnain. Iya. Iya, jadi pengen sesuatu, pengen sempurna, tapi nggak memulai langkah pertamanya, kan gitu ya, Mas Andre. Dan sebenarnya yang paling penting dari kesempurnaan itu nantinya adalah ketika kita sudah berani untuk mengambil langkah pertama. Oke, cakep banget ya. Oke, nah apa lagi nih kira-kira Mas Andra ya? Kalau kan tadi ada pertanyaan nih salah satu yang dari Mbak Hasnah Mukti kalau saya nggak salah ya, dia bilang bahwa gimana nih kita kalau di bulan Ramadan, di mana environment-nya ini udah terjaga gitu, kita semuanya sholatnya on time, kemudian makannya juga teratur, kemudian kita melindungi diri kita dari gibah, dari omongan-omongan yang tidak perlu dan seterusnya. Nah, itu mempertahankannya nanti sampai sesudah Ramadan supaya dia menjadi habit yang menetap, itu gimana tuh Mas Andra? Oke, nah sebenarnya Allah udah punya solusi atas itu. Itu dilakukan selama 30 hari itu Kak. Oke. Nah makanya kan kalau di kelas-kelas motivasi sering gitu ya, ayo pokoknya lakuin aja 30 hari. Ayo pokoknya coba aja terus, nggak usah pikirin dulu sampai 30 hari baru kamu mulai mikirkan. Jadi ternyata kalau di neuroscience akan kebedah bahwasanya awalnya kan perlu terbentuk sinaps gitu ya. Sinaps ini jembatan lah ya antara satu neuron dengan neuron yang lain di dalam kepala kita gitu. Nah memang ngebentuk jembatannya ini yang lama, cuma kalau dia udah kebentuk jembatan gampang nanti untuk kita mengulang perilaku tersebut. Kayak belajar naik sepeda, belajar mobil gitu kan, ngebentuk sinapsnya kan yang harga yang mahal kan sinapsnya gitu ya. Ngebentuk itu yang mahal, jatuh dulu, mungkin naik mobil nyerempet dikit gitu ya. Nabrak dulu, nabrak pagar. Nabrak dulu. Yang penting nggak apa-apa jalan kan, daripada yang ditabrak cuma angan-angan gitu ya. Aduh. Tolong ya jangan dibahas gitu ya. Oke. Nah, jadi Mas Andra berarti kalau kita mau mempertahankan sebuah habit berarti kita melatihnya dalam rentang waktu tertentu, gitu ya. Iya, ada rentang waktu tertentu. Nah, jadi misalnya teman-teman, saya juga pernah baca tuh prinsip 21 hari itu ya, Mas Andra ya. Sebuah hal dilakukan secara teratur dalam waktu 21 hari, di hari ke-22 dia sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi sesuatu yang ringan dijalankan karena dilakukannya secara konsisten. Nah, terus kenapa juga ada orang yang begini Mas Andra? Dia bisa ya melakukan satu habit misalnya dengan sangat baik gitu, dengan sangat bagus gitu. Kayak ini ada pertanyaan dari Mbak Istiana ya. Kalau beresin rumah katanya, kalau masak dia lebih bisa mempertahankan habit itu dengan baik gitu ya. Nah tapi kalau beresin rumah itu udah males duluan. Nah itu kenapa tuh bisa ada yang kayak gitu? Kita bisa berhasil di satu hal gitu ya untuk membangun habitnya, tapi di sisi yang lain kita malah parah gitu kayak saya gitu kan. Olahraga bisa, tapi begitu minum air kok males gitu, kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita udah mungkin mekanisme diri kita tuh udah tahu rumusnya, tapi kok bisa kayak gitu? Apakah ada preferensi ya, otak kita juga milih ya? Gimana sih Mas Andra? Iya, kalau di puasa juga sama tuh Kak. Puasa kan harus diawali dari niat. Sama dengan semua kegiatan lah ya, semua kegiatan diawali itu dari niat, dan niat udah banyak dibahas, itu penting. Dan satu kegiatan satu niat kan gitu ya Kak ya. Satu kegiatan satu niat. Sebenarnya kan niat itu membulatkan sesuatu di dalam hati kita untuk melakukan yang nanti akan dilakukan. Kurang lebih gitu ya. Yang nantinya akan dilakukan. Nah, dan itu satu niat untuk satu perilaku lah, taruhlah untuk satu amalan. Nah, kalau kita ngomongin ini ya memang memprogram habit satu-satu gitu Kak. Masih diniatin satu-satu. Tadi ya mungkin diberesin masak udah aman, beresin rumah belum ya, abis itu beranjak memprogram yang beresin rumah. Dia memang butuh diprogram, butuh diniatin. Nah sebagaimana yang namanya niat kan mesti jelas, mau puasa apa, mau sholat apa. Nah seringkali tuh kegagalan orang ngebentuk habits nggak jelas niatnya gitu Kak. Bilangnya cuma gini, saya mau berubah jadi lebih baik. Kan nggak jelas sebenarnya. Baiknya itu apa definisinya? Saya mau sehat. Outputnya kayak apa bentuknya gitu ya?
kayak apa gitu. Sedangkan kita di niat diajarin gitu kan. Clear sholat apa, berapa rakaat, puasa apa gitu kan. Oke. Jadi smart deh, kita bentuk perlu spesifik dulu. Orang sering gagal di awal gitu. Saya udah coba itu loh, udah diniatin gitu kan, pengen hidup sehat. Ya salahnya di situ, niat hidup sehat, nggak ngebedah ke perilaku kecilnya. Oke. Nah, jadi berarti itu. Berarti daya dorong berikutnya yang Mas Andra sampaikan tadi adalah intention ya. Jadi di setiap activity yang kita mau buat habitnya nih, karena mungkin buat teman-teman yang baru hadir tadi Mas Andra udah kasih bocoran bahwa hidup dalam keseharian kita itu kita adalah menjalankan 50% habit gitu ya. Jadi kebayang kalau isinya adalah habit-habit yang buruk gitu ya. Nah, jadi tadi Mas Andra sempat bilang daya dorongnya itu adanya di intention, di niat gitu. Jadi satu activity atau satu habit itu diniatin bahwa ini niatnya nih untuk apa, kemudian diperkuat dan dibuat secara spesifik ya. Berarti kalau kayak saya tadi yang minum air putih ya Mas Andra ya, berarti niatnya harus saya buat dia menjadi sedemikian temptingnya buat saya dan sangat spesifik, misalnya buat sehat, buat nanti saya punya ginjal itu tidak bisa maksimal kerjanya, apalagi sekarang kerjaan lebih banyak duduk gitu. Itu mungkin saya perlu buat secara spesifik seperti itu di setiap habit yang ingin dibangun ya. Nah gitu ya Mas Andra. Iya benar Kak. Berarti teman-teman mulai sekarang harus ngelis dulu dong ya, habit-habit apa saja yang secara produktif bisa membantu dia setiap hari gitu ya Mas Andra ya. Gimana? Yes, itu ada toolsnya tuh Kak. Biasanya sederhana, kita bawa bawa buku kecil gitu ya, buat ditulis, buat dioret-oret, untuk menyadari dulu tuh sehari itu kita ngapain aja sih. Karena terkadang kita nggak sadar tuh Kak. Jadi abis kita ngelakuin apa tulis, abis kita ngelakuin apa tulis gitu. Nah baru nanti kita coba programming di situ. Kita mau bentuk habits apa, ganti-gantian aja sebenarnya sih, nggak usah langsung semua dijadiin bagus. Jadi kan tadi kita butuh waktu untuk ngejadiin sebuah habits. Nah cuman di awal kita perlu sadar dulu tuh kebiasaan kita sebenarnya ngapain aja tuh. Yang 50% kan otomatis, kadang kita nggak nyadar. Oke. Jadi bawa buku kecil buat mengecek kita ngapain aja. Oke. Terusnya kita sadarin oh ternyata kita tuh melakukan ini, kita melakukan ini. Dan kita juga sadari kita mau ngapain. Kalau katanya aku lupa, Kaljung tuh bacanya gimana sih? Kalyang ya? Kaljung. Kaljung. Itu tulisannya Kaljung. Cuman bacanya gimana Kak? Aku bukan anak psikologi nih soalnya. Kaljung ya. Itu kan sesuatu yang belum kamu sadari hanya akan menjadi seolah-olah nasib gitu, tidak bisa dikuasai menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita mau menguasai itu menjadi kebiasaan ya harus disadarin dulu. Dimulai dari sadarin, caranya inventaris, punya buku kecil, jurnal gitu ya. Oh sehari-hari saya kayak gini. Oke, berarti ini saya langsung jadi mikir. Ini berarti kita jadi bisa melatih kemampuan kita untuk punya awareness yang sangat tinggi ya terhadap apa saja yang secara setiap hari kita lakukan secara otomatis, kita nggak sadar gitu ya. Nah jadi di level pertamanya itu di inventarisir dulu kita ngapain aja setiap hari, kemudian kita tarik awareness kita sehingga kita bisa jadi tahu bahwa oh ternyata saya itu seperti ini polanya setiap hari. Dan bisa jadi kan ya Mas Andra, pola itu ada yang efektif, ada yang nggak efektif. Misalnya ya kayak sehari itu ternyata saya nonton drakor tuh sampai 4 jam, sampai lupa ngangkat cucian, sampai lupa panci gosong. Tapi by the way saya nggak nonton drakor ya, jadi tak tahu satu pun gitu itu drakor. Nah terus tapi aku nonton sih, pengakuan ya, aku juga nonton ya. Yang detektif gitu ya, karena ngelatih nutrisi otak juga. Mengkalibrasi siapa penjahatnya dan lain segala macam. Seru Kak? Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Citra nih, Mas Andra mungkin bisa boleh dijawab dulu ya. Ini kan relate kita sampaikan tadi. Kenapa perlu satu niat satu perilaku? Soalnya katanya ada gurunya Kak Citra yang ngajarin banyakin niat dalam satu perbuatan. Banyakin niat dalam satu perbuatan biar makin luas, jadi doa dan bikin kita fokus sama kebaikannya gitu. Jadi satu perilaku banyakin niat yang mengelilinginya,
sehingga itu bisa menjadi bahan doa dan kita bisa fokus pada kebaikan dari niat itu tuh gimana tuh Mas Andra? Oke, kenapa perlu satu niat satu perilaku? Bisa lebih nggak? Maksudnya Citra Ya, sebenarnya sih mungkin bisa aja. Bisa aja kok, bisa. Nggak berarti, intinya gini, tiap ada perilaku yang mau kita program harus diniatkan. Nggak cuma satu, lebih juga nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi yang hanya penting sih dia sebenarnya akan sulit kekuatan niatnya di program ya. kalau belum diniat. Mau niatnya lebih dari satu, mungkin nggak apa-apa. Oke. Dan udah nulis di buku jadwal harian, tetap aja keteteran. Tapi keteteran katanya. Berarti konsistensi yang kurang ya. Gimana tuh Mas Nah, bisa Andra? jadi kalau perihal keteteran juga mengenai prioritas, skala prioritas kalau Ci. Ya, skala prioritas. Ada skala prioritas yang perlu dicek kembali. Semua dianggap penting gitu ya. Semua dianggap penting, jadinya keteteran. Nanti Jadi itu bahasan tentang misi. Jadi capek sendiri, masih punya misi hidup, punya visi. Jadi sebenarnya kalau mau ajaknya teman-teman ya, ngebangun perilaku tuh bagusnya dari memperjelas misi dan visi hidup kita dulu. Jadi kita punya fondasi yang kuat terhadap habit yang mau kita build gitu ya, karena emang kita jelas misinya mau kemana gitu. Berarti intention tadi, niat tadi, kemudian kita juga clarify kita punya visi dan misi, kenapa kita perlu punya habit-habit itu gitu ya. Karena kalau di Ramadan kan udah jelas, di Ramadan sudah sangat jelas, visi kita kan ingin mendapatkan ridho Allah ya, karena kan puasa ini adalah ibadah yang langsung dijawab oleh Allah ini ya, amalnya gitu. Kemudian kan kita juga punya niat yang sangat clear ini dilengkapi dengan visi yang jelas ke depan tentang akhirat nanti seperti apa gitu ya. Apakah memang setiap habit walaupun dia kecil Mas Andra ya, perlu kita pikirkan juga sampai long term-nya gitu. Misalnya kayak saya minum air putih gitu, saya perlu pikirin sampai long term-nya kah, atau saya bagaimana harusnya? Jawabannya sih sebenarnya tergantung nggak? Tergantung. Nanti ditanya lagi tuh apa yang digantung. Sebenarnya tergantung, kliennya minta coaching berapa sesi gitu kan sebenarnya. Kalau ternyata yang disepakatin kontrak sesi coachingnya panjang, aku sih better mulai dari misi hidup. Jangan-jangan habit yang dia mau program nggak sejalan sama misi hidupnya dia gitu loh. Kalau aku ngedefine misi hidup tuh kamu dicipta. Jadi kalau misi hidup tuh aku ngedefine-nya yang ini kan ada beberapa mazhab tentang misi ya kayak. Aku ngedefine misi itu adalah itu panggilan hidup gitu ya. Misi hidup ya panggilan hidup. Emang lo diciptain buat apa sih? Kurang lebih kayak gitu ya. Ketika dia ngedefine itu dan ngedevelop habit, jadi lebih ada cantolannya. Misalkan ya kayak Kak Oci kan, sebenarnya Kak Oci misi hidupnya apa sih, sehingga ketika Kak Oci meminum sebuah air putih, apa kesadaran yang perlu dibangun atas meminum air putih tersebut dengan misi yang sudah ada di dalam diri Kak Oci, misalkan. Aku di coaching nih jadinya ya. Jadi kalau misalnya boleh aku tarik ke misi hidupku kan, aku tuh kan pengen hidup sehat itu untuk anak-anak ya, karena kan punya anak 4, aktivitas banyak. Kemudian saya ingin sekali hidup panjang itu karena saya pengen lihat anak-anak saya tumbuh dewasa, saya hadir ketika mereka menikah, dan saya juga ada ketika cucu-cucu saya sudah lahir dan saya ada di situ dalam keadaan sehat. Nah itu bisa nggak tuh Mas Andra? Saya tarik itu ke minum air putih mesti rajin tiap hari. Nah, gitu kali Mas Andra. Iya. Karena ya kayak biasa kita nanya aja gitu kan Kak. Kenapa? Lalu dengan keinginan ya kayak biasa kita nanya aja, lalu dengan keinginan tersebut gitu ya, bagaimana Kak Oci melihat minum air putih jadinya sekarang saat ini? Oke, jadinya memang lebih tergerak nih saya, karena gara-gara minum air putih itu bukan cuma saya pikirin sehat jangka pendeknya, tapi jadi kepikiran ternyata dengan segelas air putih ini saya nanti bisa hidup dengan sehat di sepanjang umur saya gitu ya, dan masih bisa lihat nanti cucu saya nanti gitu ya. Mungkin begitu jadinya membuatnya menjadi lebih kuat. Oke. Iya. Nanti kan jadi bisa tuh
ya udah di gelasnya dibayangin ada muka calon cucu gitu ya. Calon cucu. Boleh nggak kayak gitu ya? Boleh nggak sih? Ya, atau membayangkan sehat nanti ketika anak sudah berkeluarga dan lain segala macamnya. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman recap lagi nih ya tadi yang disampaikan oleh Mas Andra. Bisa kita mungkin teman-teman kalau ada yang mau punya pertanyaan lagi silahkan ya. Masih ditunggu di kolom komentar, silahkan. Jadi tadi Mas Andra sampaikan kalau pertama kalau membangun habit baru, satu siapkan dulu environment-nya. Yang kedua, kita bikin small winning-nya ya, small step-nya gitu dengan aturan 2 menit ya, itu juga penting sekali tadi Mas Andra bilang. Kemudian yang ketiga, tanamkan di kepala kita bahwa tidak harus langsung sempurna, karena musuh dari habit itu adalah karena ingin sempurna. Terus, clearkan intentionnya, tujuannya. Setiap kali satu perilaku mau dibangun, apa tujuan yang melingkupi dari, apa niat yang melingkupi dari perilaku tersebut. Kemudian jangan lupa juga untuk mengaitkan supaya semakin kuat nih ya intention tersebut dengan tujuan hidup yang lebih besar. Seperti itu ya Mas Andra ya. Berarti kalau di bulan Ramadan ini misalnya ada teman-teman yang selama ini mungkin kurang rajin membaca zikir pagi dan petang gitu ya. Nah, untuk mengaitkannya dengan niat yang kuat dan juga tujuan jangka panjang, kalau Mas Andra boleh kasih contoh, harusnya disebutnya bagaimana tuh Mas? Intentionnya sama misi ke depannya atau visi ke depannya gimana Mas? Iya, kayak misalkan lah ya, yang aku build sendiri, ya aku punya misi gitu bahwasanya ingin ketika menghadap itu timbangan kebaikannya banyak gitu loh ya, kayak bisa melebihi dari timbangan amal buruknya gitu kan. Dan melihat gimana amal buruk yang dulu tuh udah numpuk banyak dan wah berdosa banget lah ya ibaratnya, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi ketika saya ingin melakukan habit baru itu saya ngeliat ini kecil dibandingin dosa-dosa yang dulu yang emang udah numpuk dan mesti ditambah nih amalan yang gedenya. Jadi ngeliat misi yang kesananya juga. Oke, ya. Jadi saya jadi ingat dulu ya, pernah waktu saya ikut training NLP dulu sekian tahun yang lalu gitu. Jadi training NLP saya itu judulnya Live by Design. Jadi hidup dengan desain. Jadi tadinya saya berpikir tuh Mas Andra bahwa hidup tuh ya udah mengalir aja gitu. Tapi di titik itu saya kemudian jadi berubah karena ternyata hidup itu mesti didesain. Dan sebenarnya sebaik-baik desain itu untuk kaum muslim adalah dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran ya, bahwa desain hidup kita itu kita bangun dari apa yang kita lakukan kecil-kecil di keseharian kita. Itulah nanti yang akan kita bawa ketika berhadapan nih face to face dengan Allah nih. Ini kebiasaan harian saya nih ya Allah, ini yang saya lakukan. Banyakan yang mana? Apakah banyakan kita melakukan habit-habit yang Mas Andra bilang 50% tadi negatif, atau kita melakukannya dengan hal yang positif ya gitu ya, Masya Allah luar biasa. Nah jadi teman-teman semua mungkin kalau ada yang mau nanya lagi boleh ya. Apa nih Kak Citra nih ada komennya, kadang kita jalanin perbuatan kayak udah otomatis nggak ada kesadaran niat, padahal perbuatan minum air putih aja bisa jadi ibadah kalau dinaikkan karena Allah. Iya luar biasa, berarti niat dulu. Nah saya jadi ingat pernah juga ada saya baca bahwa niat itu harus ultimate gitu ya Mas. Jadi niat itu harus dibuat dia menjadi sangat besar gitu, kemudian dikaitkan dengan visi hidup yang juga sangat besar, dan itu akhirnya bisa menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu secara lebih maksimal dan konsisten. Oke, nah Mas Andra apalagi nih yang bisa kita dalam sekitar berapa menit ke depan nih ya, 11 menit ke depan barangkali ada yang bisa di-share lagi ke teman-teman, barangkali tips atau hal apa lagi yang bisa membuat kita lebih memperkuat, membangun habit kita, terutama ya Mas, habit yang kaitannya dengan ibadah-ibadah nih ya, karena kan kita mau ngasih tips supaya teman-teman bisa jadi lebih maksimal sesudah lewat dari Ramadan ini. Apa tuh Mas? Iya, nggak berasa ya, udah tinggal 11 menit lagi ya Kak ya? Iya nggak berasa ya. Udah ternyata udah jam segini aja. Jadi mungkin ini sedikit ice breaking aja biar nggak terlalu ini ya, karena kan kita udah mau masuk di akhir sesi, which dimana akhir sesi itu penting untuk kita konsentrasi. Sedikit ice breaking, boleh ya? Kak Oci juga boleh ikutan. Boleh. Kalau tadi pada nanya-nanya, saya sekarang nanya ya. Oke, kita ngomongin bulan puasa. Nah, kalau lagi bulan puasa nih Kak, ternyata binatang juga ikutan puasa.
Nah, pertanyaannya binatang apa yang ikutan puasa? Nah, Ayo teman-teman boleh ikutan jawab. binatang apa yang ikut Oke. puasa, guys? Binatang apa yang ikut puasa? Ya, Kalau kucingku pada makan sehari 3 kali Mas di rumah. udah makan sehari 3 kali ya, gak ikut puasa ya? Oke, Nggak ikut bukan berarti. Ayo kira-kira Kucing binatang apa yang ikutan puasa? Nah, ayo teman-teman, oh, kupu-kupu kata Kak Reva. Oh, kupu-kupu. Oke. Ya, apalagi nih? Kenapa teman-teman? kupu-kupu Kak Reva? Boleh. Nah, oke, kenapanya coba deh diketikin. Yang lain juga boleh ikutan. Kak Oci coba apa Kak kira-kira Kak? Kak Oci juga kalau boleh ikutan. Binatang yang ikutan puasa selama bulan Ramadan. Ikan paus. Paus. Ulat kepompong, ikan paus ya. Ini lempeng-lempeng nih jawabannya ya dari tadi ya. Apa ya? Soalnya kalau di rumahku kucingku pada makan semua. Oke. Aku langsung aja ya. Ya. Jawabannya itu adalah binatang yang ikutan puasa dinosaur Kak. Dinosaur. Dinosaur. Oh, dinosaur. Gitu ya. Garing banget sih. Soalnya dia sahur ya, jadi dia ikutan puasa. Ya Allah. Ini jawabannya pada lembut banget ya, pada lurus banget ya. Padahal cuma itu aja. Oke. Oke. Pada bingung tuh. Yaudah. Dinosaur. Dinosaur ya maksudnya. Dinosaur. Sama kayak apa? Ada kalau artis ulang tahun makin lama makin tambah muda Kak. Tahu Kenapa nggak Kak? tuh? Kenapa? Ada artis yang kalau ulang tahun kan harusnya tambah tua nih makin muda. Namanya siapa? Paul Yang. Paul Yang. Mirip dikit lagi. Siapa? Aku langsung aja ya karena udah capek juga sih ya. Siapa? Namanya adalah Mika Tambahyang. Oh, Mika Tambahyang, ya Allah. Garing Yaudah, banget. yaudah. Duk, Garing ces. banget ya. Aduh, ya udah. Ah, Ada ya mana sih? Oke. Enggak Nah, kebecat. Mas, ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau ada nggak prinsip yang berbeda kalau mau membentuk habit ke tim? Nah, timnya nih yang mau dibangun habitnya. Habit datang kantor on time. Nah, kalau itu sih sebenarnya gampang. Kalau menurut saya bosnya duluan yang datang on time, ya nggak sih Mas Andra? Nah, kalau itu kau aja lah yang jawab lah ya, leadership mengenai masalah leadershipnya. Dipecut anak buahnya biar datang on time. Iya, dicek juga environment di perusahaannya kan gitu ya. Kalau kita pakai prinsip yang tadi, Nah, environment. Oke. dipermudah nggak mereka untuk bisa datang on time gitu loh. Dan jangan-jangan emang ya pulangnya juga dibikin terlalu sore, jadinya susah untuk besoknya buat seger datang lagi ke kantor gitu. Bisa mulai dari ngeset lingkungannya sih, bisa ngeset lingkungannya. Nah, Kak Oci lah jagoannya itu. Ya. Reward and punishment juga jangan lupa kalau sama tim Reward ya. and punishment. Nah, benar. Di set lingkungan reward and punishment. Aku jadi Nah, ingat aku dulu mau waktu. Kenapa? Gimana, Enggak apa-apa. Kenapa? Nggak, Gimana? ini tadinya sih mau nambahin satu jurus terakhir yang gampang banget dan cukup manjur. Ya. Boleh ya teman-teman. Tadi kan kita udah garing-garingan nih. Kita udah garing-garingan. Nah, yuk kita kembali serius lagi. Jadi ini susah dan lain segala macam. Ada rumus yang gampang buat kita memulai sebuah, kan build new habits ya. Jadi memulai sebuah kebiasaan baru yang baik. Itu namanya ada stacking habit Kak, stacking habit. Jadi nempelin habit yang baru ke habit yang lama yang emang sering dilakukan. Oh, I see. Oke. Jadi kurang lebih polanya itu adalah setiap saya habis titik-titik, saya akan titik-titik. Nah, jadi setiap saya habis titik-titiknya tuh yang udah pasti kita lakuin tuh, emang kita lakuin terus. Yang otomatis. Nah, jadi kita menempelkan habit baru ini ke sesuatu yang otomatis, yang emang pasti kita lakuin. Oke. Misalnya kayak setiap kali saya habis siram bunga, siram tanaman, karena saya nggak pernah lupa, berarti ya harus minum air putih habis itu, gitu ya? Iya, gitu. Oke. Dan air putihnya emang udah ditaruh di deket nyiram bunganya, nggak usah jangan jauh-jauh gitu. Karena kalau jauh hilang lagi malesnya, datang lagi malesnya. Datang lagi malesnya. Lingkungannya nggak ke setting gitu. Jadi setiap kita habis melakukan sesuatu yang pasti, kita taruh si habits yang baru emang kita mau bentuk. Oke, sip, keren, cakep, mantap. Oke.
Sip, Mas Andra, teman-teman semuanya, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya sebelum kita diputuskan tiba-tiba oleh Instagram, diputuskan lagi sayang-sayangnya kan. Sekarang udah nggak 1 jam Kak. Sekarang kan udah bisa lewat dari 1 jam. Oh udah bisa? Oh Masya Allah. Iya. Oke, baik. Oke, tapi berhubung saya emak yang harus masak ya di rumah, udah jam bentar lagi Iya. siap mau buka puasa. Jadi teman-teman kita insya Allah akan segera menutup sesi kita, tapi tadi udah banyak banget pencerahan yang disampaikan oleh Mas Andra, dan insya Allah IG live-nya akan kita keep di Instagram saya, jadi nanti teman-teman boleh mengulang lagi, boleh nonton lagi, dan kita mungkin akan bersama-sama lagi di episode-episode berikutnya dengan materi yang lebih keren lagi gitu ya. Dan tadi Mas Andra udah sampaikan bahwa jangan lupa setting environment, jangan lupa bikin small step-nya, kemudian lakukan yang menyenangkan, dirasakan menyenangkan, kemudian kita kuatkan niat dan juga tujuannya kita, dan jangan lupa tadi ada tips tambahan lagi untuk mendorong ini adalah nempelin si habit baru kepada habit lama yang udah memang kita lakukan secara otomatis. Jadi si habit baru ini keikut sama habitnya yang ya. Oke, Mas Andra terima kasih banyak. Mungkin ada penutup buat teman-teman semuanya yang bisa jadi penguat lagi buat teman-teman semuanya. Oke, closing notes gitu ya, closing notes. Ya, adalah terima kasih. Jadi yang terakhir itu teman-teman kadang nih kan udah ngeliat, udah banyak banget ya rumusnya dari Mas Andra gitu ya. Saya harus persiapan ini, persiapan itu, dan lain segala macam. Nah ini hati-hati dengan yang terakhir. Terkadang ilusi persiapan juga membuat kita menunda sebuah habits yang baru. Jangan sampai yang penting saya mengejar persiapannya tapi nggak dimulai-mulai juga habits yang barunya. Hati-hati, itu adalah ilusi berikutnya yang harus teman-teman hadapin ketika emang mau memulai suatu habits. Jadi jangan sampai udah ngerencanain bagus-bagus dan lain-lain tapi terjebak dengan ilusi persiapan. Betul ya, udahlah yang penting bikin persiapannya aja dulu tapi mulainya ntar aja. Segera dimulai, berdoa, minta dimudahkan oleh Allah dan coba jalanin aja, insya Allah habits kita akan mulai terbentuk. Mungkin seperti itu Kak Oci, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih udah dengerin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga menjadi bermanfaat dan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Oke, mungkin itu Kak Oci. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih Mas Andra dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah sampai selesai ada 26 orang yang stay di sini. Dan teman-teman nanti boleh DM saya atau boleh langsung ke komen juga nanti di Instagram saya. Anda pengen dapat materi apa sih, atau pengen dapat topik apa lagi sih dari Mas Andra? Nah, soalnya Mas Andra ini jurus pamungkasnya banyak ya. Belum hypnosellingnya, belum selling skillnya, belum virtual selling, wah banyak lah. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang butuh apa lagi gitu ya, pengen dapat materi apa lagi dari Mas Andra, silakan DM saya atau silakan langsung nanti komen juga di Instagram saya. Sip, terima kasih Mas Andra, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga, mudah-mudahan segera bisa training lagi di Makassar kita ya, udah lama iya kita bareng ya. Dan nanti mudah-mudahan teman-teman semua bisa ketemu lagi dengan saya di episode Inside Talk yang berikutnya dengan materi lain yang juga tidak kalah menariknya dengan materi dari Mas Andra hari ini. Sampai ketemu teman-teman semuanya, stay safe. Mari kita bersiap di 7 hari terakhir Ramadan. Mari kita kencangkan ibadah kita. Mari kita tambah speednya lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa menutup Ramadan ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.